penduduk sekitar menyebut daerah ini sebagai Tanah Majapahit. Jika berdasarkan keterangan yang tim peroleh dari penduduk daerah sini, sawah Mojopahit berasal dari ditemukannya buah mojo yang berasa pahit. Kebumen merupakan salah satu daerah di sekitar banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota yang mempunyai slogan beriman ini tidak terlepas dari sejarah maupun cerita tutur yang ada di dalam kota ini. Nama Kebumen berasal dari kata Kabumian. Dari beberapa data sejarah, nama Kabumian sendiri tidak lepas dari seorang tokoh besar Mataram yang datang ke wilayah Panjer saat itu. Beliau adalah Pangeran Bumidirjo yang kemudian mengganti nama menjadi Kiai Bumi. Dari beberapa data yang sudah tim telusuri, Kebumen berasal dari kata kebumian. Dan kebumian sendiri diambil dari nama salah satu tokoh yang ikut membabat alas Kebumen. Kebumian mengambil nama dari seorang tokoh Mataram kala itu. Dia adalah seorang penasehat di era Amangkurat. Karena terjadi perbedaan pendapat sehingga Pangeran Bumidirjo memilih jengkar untuk meninggalkan keraton. Pangeran Bumidirjo akhirnya sampai di daerah Panjer dan bertemulah dengan Ki Bagus Bodronolo. Singkat ceritanya, dalam penyamarannya, Pangeran Bumidirjo memakai nama Kiai Bumi. Berdasarkan inilah nama Kebumen akhirnya diambil. Kiai Bumi atau Pangeran Bumidirjo selain penasehat raja, beliau juga seorang ahli ilmu kebumian atau ilmu pertanian. Berdasarkan inilah, Sultan Agung menjadikan wilayah Panjer menjadi lumbung pangan atau pusat logistik bagi pasukan Mataram yang akan melakukan penyerangan ke Batavia kala itu. Pangeran Bumidirjo atau Kiai Bumi, beliau juga ahli dalam ilmu kebumian atau ilmu pertanian. Sehingga di era Sultan Agung, Panjer pada saat itu yang merupakan cikal bakal dari Kebumen disiapkan untuk menjadi pusat lumbung logistik khususnya bahan pangan untuk pasukan Mataram kala itu. Sultan Agung mengutus senopatinya yang bernama Ki Suwarno bersama Ki Bagus Bodronolo menyiapkan Panjer menjadi kawasan pusat logistik untuk mensuplai kebutuhan pangan pasukan Mataram yang saat itu akan melakukan penyerangan ke Batavia. Ilmu kebumian atau pertanian yang dibawa oleh Kiai Bumi berkembang cukup baik hingga sampai ke wilayah utara Kebumen, tepatnya di wilayah Sadangwetan, Kecamatan Sadang. Hingga akhirnya menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda untuk belajar ilmu pertanian di wilayah Sadangwetan. Ilmu kebumian yang dibawa Pangeran Bumidirjo atau Kiai Bumi berkembang cukup baik sampai ke sisi utara. Di daerah Sadangwetan, penduduk membendung Sungai Loning dengan menggunakan sosrok, di mana sosrok itu dibuat dengan bambu yang dibentuk kerucut, kemudian diisi dengan batu. Bendungan ini digunakan penduduk untuk memperlancar proses pertanian di sekitar wilayah Sadangwetan ini. Setelah adanya bendungan dengan membendung Sungai Loning, perkembangan pertanian di daerah Sadangwetan cukup baik.
sehingga memancing atau menarik kolonial Belanda untuk belajar tentang ilmu pertanian di daerah Sadang Wetan ini. Seiring perkembangan ilmu teknologi, bendungan Kedung Sige mengalami banyak perubahan, sehingga bendungan ini sangat bermanfaat untuk mengairi pertanian di wilayah Sadang Wetan, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Seiring perkembangan teknologi pertanian, bendungan Kedung Sige juga mengalami beberapa perubahan yang awalnya menggunakan sosrok, kemudian di era kemerdekaan ini sudah menggunakan pengerasan menggunakan semen. Bendungan Kedung Sige sangat bermanfaat dalam hasil pertanian di daerah Sadang Wetan. Di Sadang Wetan ini sistem sawah yang digunakan tidak jauh beda dengan sawah yang ada di Bali, menggunakan sistem sengkedan. Masyarakat setempat menyebut wilayah ini sebagai sawah Majapahit. Menurut keterangan dari warga sekitar, nama sawah Majapahit berasal dari ditemukannya buah maja yang berasa pahit. Kemudian di daerah Sadang Wetan, di mana sekarang kita berada, penduduk sekitar menyebut daerah ini sebagai tanah Majapahit. Jika berdasarkan keterangan yang tim peroleh dari penduduk daerah sini, sawah Mojopahit berasal dari ditemukannya buah mojo yang berasa pahit. Jadi belum ada literasi yang cukup kuat tentang sawah Mojopahit berkaitan dengan era Mojopahit itu sendiri. Tetapi ketika kita melihat sistem persawahan yang ada di daerah sawah Majapahit ini tidak jauh beda dengan sawah yang ada di Bali. Apakah persamaan ini yang akhirnya dijadikan salah satu dasar sawah yang ada di daerah Sadang Wetan ini disebut dengan sawah Mojopahit? Selain sawah Majapahit, di wilayah Sadang Wetan masih ada sawah yang menggunakan teknik pengairan sama seperti sawah Majapahit, yaitu sawah jolang. Selain hamparan sawah Mojopahit ini, di Sadang Wetan masih ada satu sawah yang diberi nama sawah jolang yang menggunakan teknik pengairan sama seperti sawah Mojopahit. Dari sistem pengairan sawah Majapahit dan sawah jolang yang ada di Sadang Wetan, maka pantas kedua sawah ini dijadikan pilot project di tempat lain. Dan dari sinilah sangat pantas jika kata Kebumian begitu melekat untuk Kabupaten Kebumen. Kearifan lokal yang dipertahankan sampai hari ini melahirkan kecukupan air di kedua sawah itu, sawah Mojopahit dan sawah jolang. Dan pantas kalau kedua sawah ini dijadikan pilot project di tempat lain, karena Kebumen memiliki sumber mata air yang cukup banyak. Dan hal ini juga pantas kalau kata Kebumian begitu melekatnya di Kebumen. Pantas pula kalau Kebumen pada masa lalu di era Sultan Agung dijadikan lumbung pangan pada saat Sultan Agung berjuang melawan Belanda di Batavia. Demikian penelusuran tim Lentera Senja tentang Kebumian dan Kebumen. Semoga bermanfaat. Salam budaya. Demikian sekilas tentang sawah Majapahit dan asal-usul nama Kebumen. Nantikan kisah-kisah selanjutnya.
Masih di Lentera Senja.